Selamat datang di kelas vulkanologi. Hari ini kita akan membahas mengenai fasies gunung api bagian pertama. Terminologi fasies sendiri sebenarnya pertama kali kalian dengar itu dalam materi sedimentologi. Kenapa? Karena fasies sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan batuan sedimen. Nah, dalam menentuan fasies di suatu daerah, di suatu lingkungan pengendapan batuan sedimen, perlu dilakukan beberapa studi. Hal ini ditujukan untuk menghasilkan model geologi lingkungan pengendapan yang presisi. Untuk itu ada beberapa data dan juga metode yang perlu dilakukan dalam penentuan fasies. Yang pertama adalah untuk menentukan ciri litologi dan juga komponen dari suatu batuan sedimen. Tentu saja karakteristik litologi dan juga karakteristik komponen akan menentukan lingkungan pengendapannya. Selain itu, perlu juga dikaji mengenai struktur sedimen, baik yang terbentuk bersamaan dengan proses sedimentasi ataupun setelah sedimentasi. Selanjutnya, kita juga dapat melihat kehadiran dari struktur sekunder yang terdapat dalam batuan sedimen, serta data-data yang lainnya. Dengan banyaknya studi yang dilakukan, maka model yang kita buat untuk lingkungan pengendapan akan jauh lebih presisi. Dari karakteristik metode dan juga data yang digunakan untuk penentuan fasies, kita dapat menyimpulkan bahwa definisi fasies itu adalah suatu tubuh batuan yang memiliki karakteristik yang unik dan dapat dibedakan dari satu tubuh batuan dengan tubuh batuan yang lainnya. Kalau kasusnya batuan sedimen, maka tubuh batuan sedimen yang A dengan tubuh batuan sedimen yang B, itulah fasiesnya. Nah, apakah istilah fasies bisa digunakan di dalam gunung api? Jawabannya pasti bisa. Kenapa? Karena di setiap tubuh gunung api, produk vulkanik itu dapat mengalami perubahan yang signifikan, baik itu secara lateral maupun secara vertikal. Salah satu penyebab hal ini itu karena tipe erupsi dari suatu tubuh gunung api itu tidak akan tetap, tapi dapat berubah seiring dengan periode erupsinya. Karena perubahan di dalam suatu tubuh gunung api itu tidak hanya berdasarkan dari produknya, tapi juga bentuk tubuh gunung apinya, maka untuk penentuan fasies dari suatu gunung api, kita perlu untuk melakukan beberapa metode. Yang pertama adalah dengan menganalisis data morfologinya. Tubuh batuan dari tubuh gunung api ketika dia mengalami periode erupsi yang eksplosif dengan ketika dia mengalami periode erupsi yang efusif itu akan berbeda. Sehingga mempelajari geomorfologi tubuh gunung api itu menjadi penting. Salah satu metode yang bisa kita gunakan itu adalah penginderaan jauh. Selain itu, analisis fasies dapat juga kita gunakan dengan memanfaatkan prinsip petrologi, baik itu stratigrafi batuan di gunung api, serta karakteristik batuan beku dan juga piroklastik yang ada pada suatu tubuh gunung api. Data lain yang bisa kita lakukan atau yang dapat kita kumpulkan untuk menentukan fasies itu adalah struktur geologi dan juga struktur perlapisan. Data tambahan berikutnya ada data geologi serta data geokimia. Nah, karena bentuk tubuh gunung api itu dapat berubah, sekarang kita lihat terlebih dahulu morfologi atau geomorfologi dari tubuh gunung api itu seperti apa sih? Pada pengamatan secara langsung, kita dapat melihat suatu bentukan tubuh gunung api yang seperti ini. Ini adalah salah satu kenampakan tubuh gunung api yang khas yang ada di Indonesia. Karena sebagian besar gunung api yang ada di Indonesia itu memiliki bentuk yang strato atau bentukan kerucut. Dari bentukan strato ini atau bentukan kerucut ini, setidaknya
ada 3 bagian gunung api yang dapat kita amati. Yang pertama itu adalah bagian kerucut gunung api, atau biasa yang dikenal dengan istilah puncak gunung api. Bentuknya memang di gunung api strato ya kerucut. Tapi beberapa kasus lain dia bisa berbentuk bukaan kawah ataupun berbentuk kubah. Terus bentuk yang kedua itu adalah bentukan punggungan yang memiliki kemiringan lereng yang cukup terjal. Dan yang bagian terakhir yang tidak tampak dalam foto itu adalah bagian kaki dengan kemiringan lereng yang relatif landai. Selanjutnya, pada pengamatan map view, kenampakan tubuh gunung api juga dapat kita lihat seperti gambaran berikut. Bagian puncak gunung api biasanya akan ditandai dengan bentukan kawah ataupun kaldera seperti gambar ini, ataupun bentuk kerucut seperti gunung api yang ada di bagian selatan ini. Beberapa juga ada yang menunjukkan kenampakan dome atau bagian puncaknya relatif datar. Terus bagian yang kedua adalah bagian punggungan, yang bagian punggungan ini akan memiliki kemiringan lereng yang cukup terjal, tapi fitur utama yang dapat diamati itu adalah bentukan yang kasar seperti ini. Bentukan yang kasar seperti ini itu merupakan ciri dari aliran lava dan juga aliran piroklastik. Nah, bagian yang ketiga dari suatu tubuh gunung api itu adalah bagian kaki. Bagian kaki merupakan daerah yang landai dan biasanya untuk daerah ini tidak hanya dicirikan oleh material vulkanik saja, tapi juga material sedimen. Nah, berdasarkan kenampakan geomorfologi ini, Williams dan juga McBurney tahun 79 itu membagi spesies gunung api menjadi 3 kelompok utama. Khususnya dia menggunakan gunung api strato atau gunung api kerucut untuk pembagian fasiesnya. Yang pertama itu yang bagian puncak gunung api, dia menyebutnya sebagai central zone atau zona pusat, yang bagian punggungan disebut sebagai proximal zone, dan yang bagian kaki disebut sebagai distal zone. Nah, ini adalah pembagian fasies gunung api yang pertama yang dilakukan. Di tahun 80 dan juga tahun 98, itu puluhan tahun kemudian, Vessel dan Davis serta Mogi dan juga Mackenzie itu melakukan modifikasi terhadap fasies yang sudah dibuat sebelumnya. Modifikasi yang dihasilkan hasilnya adalah ini. Dari pembagian fasies yang pertama, dia membaginya menjadi 3 fasies. Di tahun berikutnya, di 10 tahun kemudian, dia membaginya menjadi 4 fasies. Fasies apa yang berubah? Itu adalah fasies yang di bagian punggungan. Yang sebelumnya bagian punggungan hanya disebut sebagai proximal zone, tapi dalam pembagian terakhir, pembagian fasies yang terakhir, bagian punggungan dibagi menjadi fasies proximal dan juga fasies medial. Fasies pusat disebut sebagai, untuk pusat gunung api disebut sebagai fasies sentral. Punggungan yang dekat dengan sumber erupsi disebut dengan fasies proximal, sedangkan punggungan yang jauh dari pusat erupsi disebut dengan fasies medial. Bagian kaki disebut sebagai fasies distal. Nah, ini adalah pembagian fasies gunung api berdasarkan geomorfologinya. Selanjutnya, karakteristik geomorfologi ini akan dikaitkan dengan stratigrafi gunung api. Kenapa dikaitkannya dengan stratigrafi gunung api? Karena ternyata setiap zona fasies yang telah dibagi itu memiliki karakteristik litologi yang berbeda juga. Jadi tidak hanya morfologinya saja yang bisa dibedakan, tapi karakteristik litologinya juga dapat dibedakan. Untuk fasies pusat atau fasies sumber erupsi, fasies yang merupakan puncak dari gunung api,
itu biasanya dicirikan dengan asosiasi batuan beku. Batuan beku yang bisa hadir bisa membentuk kubah lava, ataupun dia bisa membentuk volcanic neck, seal, dan lain sebagainya. Yang pasti di bagian fasies pusat kita akan menjumpai batuan beku sebagai litologi utamanya. Di fasies proksimal, litologi yang hadir tidak hanya batuan beku saja, tapi juga dapat ditemukan batuan piroklastik. Fasies proksimal adalah fasies yang dekat dengan sumber erupsi, sehingga di fasies proksimal kita dapat melihat adanya selang-seling atau perulangan antara batuan beku dan juga batuan piroklastik. Batuan beku dan piroklastik, dan seterusnya. Jadi di fasies yang dekat dengan sumber erupsi atau fasies proksimalnya, itu kita dapat menjumpai perselangan antara batuan beku dan juga batuan piroklastik. Batuan beku hadir sebagai aliran lava, sedangkan piroklastik hadir sebagai aliran piroklastiknya. Di fasies medial, itu merupakan fasies yang di bagian punggungan, tapi sudah jauh dari gunung api, biasanya dia akan dicirikan oleh aliran piroklastik. Di fasies medial ini cukup khas, karena aliran lava itu biasanya akan berkurang kehadirannya. Bisa kita jumpai, bisa juga tidak. Nah, pertanyaannya, kenapa sih di fasies medial aliran lava atau batuan beku itu justru kehadirannya sangat minim? Silakan dicari tahu jawabannya dan akan kita bahas pada kelas selanjutnya. Di fasies medial tidak hanya dicirikan oleh aliran piroklastik saja, tapi juga ada kehadiran breksi lahar. Di fasies ini bisa kita lihat adanya adanya kenampakan perlapisan dari batuan piroklastik. Selanjutnya di fasies distal, ini adalah fasies yang paling jauh dari pusat erupsi dan dia berada di bagian kaki dari suatu gunung api. Dia akan dicirikan oleh aliran lahar yang utama serta pengendapan dari material-material sedimen, baik itu sedimen fluviatil, konglomerat, batu pasir, dan juga batu lanau. Jadi di fasies distal, kita tidak hanya menjumpai karakteristik batuan vulkanik saja, tapi juga akan menjumpai karakteristik dari batuan sedimen. Nah, karena karakteristik fasies bisa dibedakan berdasarkan geomorfologi dan juga berdasarkan litologinya, bagaimana sih cara kita untuk dapat membedakan dengan baik karakteristik batuan beku dan juga batuan piroklastik untuk penentuan fasiesnya? Kita akan lihat pada video yang selanjutnya.